Halo semua, kami dari kelompok yang akan membahas terkait pengangguran menurut golongan umur. Sebelum memasuki presentasi ini, kami akan memperkenalkan diri, yakni ada saya sendiri, Viola, dan juga anggota kelompok lainnya ada Raisa Fidelia dan juga Suci Rahmawati. Pada diagram pertama, terlihat jumlah pengangguran yang pernah bekerja pada bulan Februari dan juga Agustus tahun 2024. Pada diagram ini paling banyak ada di usia kisaran 20 hingga 24 tahun. Dan justru Agustus lebih tinggi dibanding bulan Februari. Setelah itu, jumlahnya relatif menurun di usia yang lebih tua. Oke, untuk jumlah pengangguran sendiri yang tidak pernah bekerja sama sekali di bulan Februari dan Agustus tahun 2024 terlihat di usia 15-19 tahun. Di bulan Agustus terlihat lebih tinggi dibandingkan bulan Februari. Sedangkan di umur 20 sampai 24 tahun terlihat bulan Februari lebih tinggi dibandingkan bulan Agustus. Dan untuk usia 25 sampai 29 tahun terlihat di bulan Februari lebih tinggi dibandingkan bulan Agustus. Untuk usia 30 sampai 34 tahun terlihat relatif stabil, dan di usia 35 sampai 39 tahun terlihat sedikit lebih tinggi di bulan Februari dibandingkan bulan Agustus. Untuk usia 40 sampai 44 tahun juga sama, terlihat relatif stabil. Untuk usia 45 sampai 49 tahun terlihat sedikit lebih tinggi di bulan Agustus dibandingkan bulan Februari. Sedangkan di umur 50 hingga 60 tahun ke atas terlihat relatif stabil dan tidak pernah bekerja. Baik, berikut ini adalah grafik yang menunjukkan total jumlah pengangguran pada bulan Februari dan Agustus pada tahun 2024. Terlihat bahwa pengangguran yang paling tinggi ada pada usia 20 hingga 24 tahun. Meskipun begitu, sedikit menurun dari Februari hingga ke Agustus. Sementara untuk kelompok usia 15 hingga 19 tahun menunjukkan bahwa pada range umur segini mengalami peningkatan yang sangat tajam. Hal ini menegaskan bahwa jumlah pengangguran masih didominasi oleh usia muda. Selanjutnya, siapa yang menjadi sasaran untuk presentasi data ini? Data ini terutama ditujukan kepada yang pertama ada pemerintah seperti BPS, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, dan juga Kementerian Ekonomi untuk membuat kebijakan. Kemudian ditujukan untuk akademisi maupun peneliti sebagai bahan riset tenaga kerja. Selanjutnya ada perusahaan maupun HR yang ingin memahami tren ketersediaan tenaga kerja muda, dan juga terdapat ditujukan untuk publik hingga mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran bahwa pengangguran lebih banyak terjadi di usia produktif. Baik, selanjutnya apa sih tujuan dari adanya data ini? Yang pertama, bisa mengidentifikasi kelompok usia yang paling rentan menganggur. Dari data tadi menunjukkan bahwa kelompok usia 15 hingga 24 tahun memiliki tingkat pengangguran yang paling tinggi. Lalu yang kedua, menunjukkan tren pergeseran jumlah pengangguran antar periode antara bulan Februari dan bulan Agustus pada tahun 2024. Dari data tadi terlihat adanya kenaikan yang signifikan antara usia 15 hingga 19 tahun, sementara usia 20 hingga 24 tahun sedikit menurun. Yang ketiga, memberikan gambaran umum tentang kondisi tenaga kerja yang dapat dijadikan dasar dalam merancang strategi dalam pengembangan di bidang pendidikan, pelatihan, maupun di bidang kebijakan ketenaga kerjaan. Oke, selanjutnya bagaimana data mendukung pengambilan keputusan atau strategi. Yang pertama, data ini tuh fokus kepada tenaga kerja muda yang didominasi oleh pengangguran
di rentang 15 hingga 24 tahun. Dan yang kedua ada kenaikan signifikan pengangguran di usia 15 sampai 19 tahun. Dan yang ketiga ada stabil di usia 25 tahun ke atas, di mana di usia itu sudah mulai uh, bisa mengambil pekerjaan dengan mudah. Dan yang terakhir itu, data ini berpotensi kepada pemerintah untuk bisa memprioritaskan anggaran pada rentan-rentan usia yang kritis, yaitu di usia muda, di mana usia 15 hingga 24 tahun. Baik, sebagai penutup, data ini dapat kita simpulkan bahwa pengangguran di Indonesia masih didominasi oleh kelompok usia muda kisaran 20 hingga 24 tahun, terutama yang belum pernah bekerja. Hal ini dapat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah, kampus, maupun dunia usaha dalam menyediakan lapangan kerja yang lebih luas. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.